Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Kebijakan Pendidikan Indonesia. Yang kelompoknya beranggotakan Anissa Nurfaridah, Devia Ramadhaniati, Humayroh Nurfadilah, Nuraini, dan Wiwik Budiningsih dari kelas 18D1D R3. Tinjau dari kebijakan sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. UUD 1945 sampai dengan UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 itu ada 7. Yang pertama, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, perkembangan pendidikan Indonesia merdeka tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 sampai 1969. Yang kelima itu ada perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1969 atau 1970 sampai 1993 atau 1994. Dan yang keenam itu ada perkembangan pendidikan nasional tahun 1995 atau 1996 sampai 1998 sampai 1999. Dan yang terakhir yang nomor 7 itu ada perkembangan pendidikan nasional pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Agenda pendidikan Indonesia. Yang pertama, ditinjau kebijakan pendidikan masa lalu. Orde lama. Masa konsolidasi dari sistem pendidikan masa penjajahan menuju sistem pendidikan nasional. Yang kedua, sampai dengan tahun 1959, output pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bangsa. Yang ketiga, pendidikan dilaksanakan dalam rangka semboyan, politik sebagai panglima, dengan untuk mencapai tujuan politik nasional, nasionalisme, penggalangan persatuan dan kesatuan, konsep dan implementasi demokrasi Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, penggalangan kekuatan negara-negara sedang berkembang, dan pembentukan identitas bangsa, model-model indoktrinasi dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, potret pendidikan mengalami perubahan yang dapat dilihat dari banyak hal yang telah dicapai, seperti pembangunan sekolah dan pengangkatan guru, penggalangan buku pembelajaran, pembangunan perpustakaan desa, pendekatan-pendekatan baru dalam proses pembelajaran, dan lain-lain. Pendidikan pun menjadi alat penyeragaman, yaitu pakaian seragam, wadah-wadah tunggal organisasi siswa, dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, tantangan pendidikan nasional pada era reformasi. Masyarakat Indonesia baru muncul pada era reformasi, yang disebut dengan masyarakat madani Indonesia. Ciri masyarakat madani antara lain, yang pertama, demokrasi, yang kedua, terbuka, yang ketiga, menghormati hak asasi manusia, yang keempat, kemerdekaan bukan kemerdekaan tanpa batas. Yang kelima, perlu kesepakatan bersama, yaitu dalam bentuk norma hukum. Yang keenam, ada keseimbangan antara kebebasan individual dan tatanan sosial. Adanya lembaga-lembaga sosial atau social institute yang memungkinkan terjadinya berkesinambungan hidup antar generasi, yaitu kelestarian lingkungan hidup, pengembangan kebudayaan, masalah kependudukan, dan kerukunan hidup antar bangsa. Yang ketiga, reposisi dan reaktualisasi pendidikan nasional. Paradigma baru pendidikan nasional muncul sebagai reposisi dan reaktualisasi nasional. Reposisi pendidikan nasional meliputi yang pertama, redefinisi pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan adalah proses pemberdayaan. Yang ketiga, pendidikan adalah proses pembudayaan. Reaktualisasi nasional mencakup prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, demokratisasi proses pendidikan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, sumber daya penunjang yang memadai. Yang keempat, beberapa ketentuan pokok sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua dasar, fungsi, dan tujuan, ketiga prinsip penyelenggaraan pendidikan,
Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kelima, peserta didik. Yang keenam, kandungan lain pasal-pasal dalam Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan sentralistis. Kebijakan pendidikan yang sentralistis dialami dalam 3 periode, yaitu masa pra-orde baru, masa orde baru, dan masa transisi. Yang pertama, kebijakan pendidikan pada masa pra-orde baru yang masih berorientasi pada politik. Kedua, kebijakan pada masa orde baru yang mengarah pada penyeragaman. Yang ketiga, pendidikan pada masa transisi, di mana kebijakan pendidikan merupakan masa refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Selanjutnya, ada beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Ada 4 dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan mutu. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi atau staf manajemen. Kemudian yang kedua ada efisiensi keuangan. Desentralisasi dimaksudkan untuk menggali penerimaan tambahan bagi kegiatan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada efisiensi administrasi. Desentralisasi memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur bertingkat-tingkat. Kemudian yang keempat ada perluasan dan pemerataan. Desentralisasi membuka peluang pada penyelenggara pendidik tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga terjadi proses perluasan dan pemerataan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan era otonomi. Ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan makro, yang kedua, pengelolaan mikro pendidikan, dan yang ketiga, kebijakan pendidikan kabupaten atau kota. Di mana kebijakan makro merupakan kebijakan yang berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan secara luas mengenai proses pembelajaran dalam pendidikan. Sedangkan pengelolaan mikro merupakan pengelolaan yang menyangkut pada hal-hal yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap mutu pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar, keberadaan guru baik pada aspek profesionalismenya maupun persoalan kesejahteraan guru. Dan kebijakan pendidikan di kabupaten atau kota itu adalah berdasarkan prinsip otonomi. Kebijakan pendidikan daerah dapat dituangkan ke dalam rencana strategis pembangunan pendidikan. Perda tentang pendidikan di kabupaten atau kota merupakan dasar hukum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat kabupaten atau kota sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bertolak dari aturan ini, beberapa kebijakan mikro maupun makro dapat dibuat dalam rangka menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.